Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ringkasan buku saya pada bab 6, yaitu pengorganisasian pendidikan. Yang pertama itu pengertian pengorganisasian. Menurut Ernest Dalle atau Stoner tahun 1986, memberikan arti pengorganisasian sebagai sebuah proses yang berlangkah jamak dan proses pengorganisasian digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, memperinci bagian kerja ialah memperinci pekerjaan dalam menentukan tugas-tugasnya. Yang kedua, pembagian kerja ialah melakukan pembagian tugas sesuai dengan keahlian, mulai dari tugas kelompok maupun tugas perorangan. Yang ketiga, pengelompokan pekerjaan ialah menggabungkan tugas atau pekerjaan para anggota secara efisien. Yang keempat, koordinasi pekerjaan, yaitu memantau dan mengambil langkah untuk menyesuaikan serta meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, yaitu struktur dari pengorganisasian. Dalam struktur pengorganisasian yang baik dibuat tidak hanya untuk menggerakkan anggota organisasi, melainkan membuat rumus mekanisme pekerjaan untuk organisasinya. Secara rumus-rumus itu dikerjakan setiap unit-unit kelompok, kemudian dibagi sesuai kompetensinya masing-masing. Jika belum bisa dibagi secara sub-unit pengelompoknya, fungsi atau kegiatan yang ditunjukkan untuk pembagian kerja itu merupakan spesifikasi dari struktur pengorganisasian. Adapun berikut hal yang penting dalam struktur pengorganisasian yang harus dilakukan. Yang pertama itu optimalisasi unit, yaitu dilakukan agar bisa menjadi lebih efisien dan efektif, harus memaksangkan unitnya setiap program dan departemen. Yang kedua, penjajaran vertikal, ialah setiap anggota wajib memiliki strategis instruksinya sesuai arahan dan misinya. Yang ketiga, penjajaran horizontal, yaitu menyelesaikan masalah secara efektif. Yang terpentingnya yaitu harus memiliki pemahaman terhadap tujuan dari bagian-bagian lain organisasi dan kompetensi antar unit dan departemen program harus dihilangkan. Yang keempat, adanya komando dari setiap proses, yaitu semua rancangan kurikulum dan administrasi diatur oleh seorang komando. Selanjutnya, kultur dan pendidikan. Yang pertama, pendapat CPMP Robbins ialah sebuah organisasi yang memiliki satu tujuan bersama dan dikerjakan oleh bersama-sama. Yang kedua, pendapat Michelle Armstrong adalah segala sesuatu yang dilakukan orang-orang memiliki interaksi bersama. Yang ketiga, Davis tahun 1948 menyatakan aturan perilaku dalam organisasi itu merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai dasar pengorganisasian yang harus dijiwai, dipraktekkan dalam budaya pengorganisasian. Dari beberapa pernyataan para ahli tersebut, suatu budaya organisasi dapat mempengaruhi terhadap kehidupan dalam berorganisasi, dan budaya organisasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu yang pertama, adanya identitas organisasi terhadap anggotanya. Yang kedua, mempermudah untuk menyatukan komitmen bersama, dan yang ketiga, mempermudah pengenalan stabilitas sistem sosial. Dalam pembentukan suatu organisasi, juga perlu adanya leader atau pemimpin yang dengan sikap bertanggung jawab, serta konsisten untuk selalu menginginkan para anggotanya akan nilai dari visi dan misi kepada bawahannya yang nantinya dapat menjadi contoh anggotanya dalam berperilaku dan meningkatkan kinerjanya. Organisasi ialah suatu tindakan yang dikerjakan dua orang atau lebih dengan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya tentang penggerakan pendidikan. Yang pertama, pengertian penggerakan. Menggerakkan disebut juga actuating. Pendapat dari George Elteri tahun 1986 menyatakan actuating ialah penggerak yang menggerakkan anggota organisasi yang dilatih untuk mencapai tujuan bersama hingga targetnya. Fungsinya paling dominan di manajemen untuk mengupayakan segala sesuatu dari berbagai macam jenis,
mulai dari tingkat bawah sampai atas, berusaha untuk mencapai rencana dengan tujuan bersama. Mungkin sekian pemateri saya pada bab 6. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.